Selamat pagi para sahabat sehat. Jadi pagi ini saya sedang berjalan mengitari alun-alun Bunder ya, di Kota Malang itu ada dua alun-alun, ada alun-alun pusat kota dan alun-alun Bunder. Ini alun-alun Bunder di depan stasiun dan di seputaran di depan Balai Kota ya, kita lihat tuh Balai Kota Malang ya, bagus sekali. Nah, di sini alun-alunnya juga bersih, tamannya juga indah seperti itu. Nah ya, jadi saya mencari udara segar sekaligus matahari yang hangat. Para sahabat sehat, berbicara mengenai pola hidup sehat. Jadi saya memberi judul memang dalam konten kali ini adalah pola hidup sehat, mudah, murah, tapi bermanfaat. Apa saja itu? Yang pertama, kita memulai dengan pola pikiran kita. Nah, ya kalau berbicara mengenai pola pikiran itu, setiap kita itu akan mengatakan bahwa nggak bisa dokter, namanya orang hidup kan pasti punya pikiran. Benar sekali. Pasti punya permasalahan juga benar sekali kan ya, nggak mungkin orang nggak punya permasalahan. Tapi bagaimana kita memanage pikiran kita, maksud saya meminimalisasi stres, mengatur sehingga kita bisa istilahnya mempunyai pikiran yang positif, mempunyai harapan, mempunyai keinginan yang baik. Itu semua bisa ditata, dimulai dari diri kita sendiri. Katakanlah dokter psikiater sekalipun, dokter ahli jiwa, itu tidak akan bisa memahami sedalam-dalamnya yang kita maui atau kita pikirkan. Oleh sebab itu para sahabat sehat, selalu saya tekankan bahwa hidup itu kan harus berjalan. Kalau kita mempunyai permasalahan yang cukup berat, yang rasanya tidak mungkin kita atasi sendiri, yang pertama tentunya kita harus berdoa ya. Kita berdoa memohon kepada yang di atas untuk bisa memberi jalan keluar, itu pertama. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya, kita juga mempunyai teman ya, mempunyai teman itu dalam artian kita bisa sharing, kita bisa curhat, begitu itu penting sekali ya. Jadi tidak dipendam sendiri. Kalau sudah mempunyai teman atau siapa yang bisa kita percayai, kita bisa cerita dan juga teman itu bisa memberi solusi. Tapi ingat para sahabat sehat ya, yang namanya orang luar itu selalu mudah memberi nasihat, tapi sebetulnya hasil akhirnya tetap kembali kepada diri kita kan ya. Apakah kita bisa menerapkan nasihat itu semua ataukah hanya sebagian? Nah, tadi saya katakan di depan bahwa pola pikiran itu akan menentukan nanti apa yang akan keluar berupa tindakan kita kan ya. Nah, kemudian saya sudah pernah mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Itu artinya begini, kalau kita sudah berpikiran negatif, hati kita udah dipenuhi rasa cemas, sedih, khawatir, ya nampaknya itu jadi suatu doa bahwa benar-benar hal-hal negatif itu bisa terjadi. Oleh sebab itu kita harus merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, bahwa kita harus belajar untuk positive thinking istilahnya. Kita harus belajar untuk menata hati. Nah, apakah hanya dengan sedih, dengan galau, dengan marah seperti itu akan menyelesaikan masalah? Kan tidak ya. Jadi sekali lagi, menata hati, menata pikiran itu penting. Itu merupakan pola hidup sehat yang pertama dan terutama. Kemudian kita beranjak ke hal kedua. Apa sih yang termasuk di dalam pola hidup sehat? Adalah pola makan. Nah, kalau ngomong pola makan pasti orang langsung berpikir masalah diet ya. Pola makan sehat itu adalah gizi seimbang ya. Gizi seimbang artinya karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin itu harus seimbang. Tidak boleh hanya makan karbo saja ya. Nasi, lauknya mie, karbo lagi kan, perkedel kentang, karbo lagi kan.
kerupuk, karbo lagi kan ya. Jadi gizi seimbang. Jadi tidak harus lauk yang mahal-mahal ya. Saya contohkan sederhana, nasi itu karbo. Lauknya atau sayurnya dulu apa? Sayur bening katakanlah. Lauknya ada tempe, itu kan protein ya. Mungkin ada telur, oke? Itu kan merupakan gizi seimbang. Ibu hamil menanyakan kepada saya, dokter supaya bayi saya sehat tapi tidak terlalu gendut bagaimana? Selalu saya tekankan gizi seimbang. Tidak hanya nasi, karbo, tapi ada nasi, mungkin kalau tidak doyan nasi, karena ibu hamil ada juga yang tidak doyan nasi, maunya kentang atau mie atau roti, boleh, prinsipnya ada karbonya, ada proteinnya, dan ada lemak, ada mineral, vitamin-vitamin itu. DHA boleh melalui ikan laut, katakanlah begitu, tidak harus membeli suplemen yang kaya DHA yang mungkin harganya cukup mahal. Nah, para sahabat sehat itu mengenai pola diet yang tadi saya katakan, diet seimbang. Kalau mengatakan mengenai untuk mencegah penyakit sistemik itu sama ya. Jadi supaya tidak kena kencing manis kan pasti dokter menasihatkan jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak supaya tidak kolesterol, jangan terlalu banyak gorengan seperti itu. Nah, para sahabat sehat, saya katakan bahwa sesekali makan katakanlah yang mungkin gorengan atau mungkin yang banyak karbo boleh-boleh saja, tapi tidak senantiasa. Sekali lagi gizi seimbang ya, bukan berarti tidak makan karbo sama sekali. Para ibu sering mengeluh pada saya, sulit dokter kalau sudah seumuran saya ini untuk bisa istilahnya menurunkan berat badan, sulit, minum air putih aja jadi daging ya. Tapi saya katakan sederhana, no karbo after 6. Setelah jam 6 sore kalau masih lapar jangan makan nasi atau makan karbo. Mungkin bisa makan apel, minum susu tanpa gula begitu ya. Itu pun bisa. Jadi sekali lagi diet seimbang. Jadi sekarang istilah dari Kementerian Kesehatan bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Jadi dalam mangkokku, piringku itu artinya gizi seimbang itu tadi. Seimbang mulai dari karbo, protein, lemak, vitamin, mineral ya, itu gizi seimbang. Nah, itu para sahabat sehat juga merupakan pola hidup sehat dari sisi pola makan, diet. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, masih menyangkut di dalam pola hidup sehat adalah apa? Pola istirahat kita. Ya, kita ini kan makhluk hidup yang diciptakan Tuhan ada fase siang, fase malam ya. Jadi istilahnya nocturnal dan diurnal. Nah, kalau sudah mengatakan masalah ada siang dan malam, jangan dibalik. Siang tidur, malam begadang. Oh, nggak bisa dokter, kan saya kerja di rumah sakit, ada siklus shift jaga pagi, sore atau malam. Betul teman-teman, tapi itu kan tidak selalu ya. Kalau pas dinas malam otomatis malam tidak tidur karena bekerja begitu. Tapi kan tidak selalu, biasanya di rumah sakit dinas malam 2 malam, turun jaga 1 hari dan seterusnya. Jadi tetap ya kita butuh istirahat atau rehat itu dalam 24 jam kita butuh sekitar 6 sampai 8 jam ya, bahkan 8 jam. Jadi sekali lagi kalau kita tidur malam jam katakanlah jam 10, bangunnya jam 5 pagi itu sudah berapa? 7 jam. Nah, siang kita istirahat 1 jam seperti itu. Jadi intinya pola istirahat ini juga penting karena tubuh kita itu, sel-sel kita pun perlu istirahat. Nggak bisa mengatakan enggak sudah 24 jam kita kuat kok mumpung masih muda. Jangan ya para sahabat sehat ya. Kita perlu istirahat. Istirahat itu tidak hanya masalah tidur ya. Seperti saya saat ini jalan pagi, kita di seputaran ini, saya katakan tadi alun-alun Kota Malang, alun-alun Bunder ya, di dekat balai kota ini, kita melihat hijau, bunga-bunganya bagus, seperti ini itu istirahat ya. Kita seger ya, istilahnya melihat yang seger-seger seperti ini. Kemudian kita sambil olahraga, tadi saya katakan ya, jadi pola hidup sehat tadi selain pola pikiran, ya pola diet, pola istirahat. Terus kemudian orang selalu mengatakan, wah kita perlu healing, kita perlu rekreasi. Betul, tapi sekali lagi rekreasi tidak perlu harus yang mahal ya. Tidak harus harus ke luar negeri. Kita lihat ini sederhana saja. Lihat, kalau kita melihat di sini ada bunga-bunga yang segar, ada burung, ada langit yang biru. Seperti ini kan kita rehat juga kan. Jadi sekali lagi istilah anak muda healing, mereka staycation dan sebagainya, tidak harus di hotel, tidak harus yang mahal-mahal. Kita istirahat di rumah, ini santai di
tepi alun-alun ini pun juga merupakan istirahat, rehat, healing, dan ini sekali lagi tidak harus yang mahal. Nah, begitu para sahabat sehat, hal-hal sederhana yang saya selalu tekankan, pola hidup sehat akan menciptakan tubuh yang sehat. Segala macam akar sakit penyakit itu karena stres kan, makanya pola pikiran, pola hati tadi, menata hati, menata pikiran. Kemudian segala macam penyakit, katakanlah mau kencing manis, mau obesitas, mau kolesterol, stroke sekalipun, serangan jantung, itu karena pola diet yang nggak benar juga. Kemudian pola istirahat juga menyebabkan orang berbalik gitu, sel-sel tubuh kita jadi kacau, itu pun bisa menyebabkan sakit. Nah, olahraga ini juga salah satu pendukung, penunjang yang sangat penting di dalam menciptakan pola hidup sehat. Olahraga disesuaikan dengan usia dan kemampuan. Jadi saya contohkan diri saya. Kalau usia saya sudah hampir 60 tahun, saya disuruh jogging ini keliling alun-alun, mungkin saya nggak kuat, tapi saya jalan aja. Jalan, iramanya mengikuti sekali lagi kemampuan kita. Mau jalan sehat itu jalan dengan kecepatan ritme yang bagaimana, semampu kita. Kita mau jalan santai, kita mau jalan setengah lari-lari kecil, atau kita mau jalan cepat, itu silakan saja. Ada lagi yang memang senangnya berenang, silakan. Renang itu olahraga paling bagus juga, seluruh tubuh bergerak, pernapasan kita bagus. Tapi kalau tidak bisa, jadi seperti saya tidak bisa berenang, ya nggak bisa dipaksa begitu ya. Jadi sekali lagi, olahraga low impact ataupun apa yang akan kita lakukan yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan usia masing-masing. Luar biasa sekali. Begitu para sahabat sehat, tips dan trik mengenai pola hidup sehat menjadi modal awal hidup sehat. Salam sehat dari saya, dari Kota Malang, Dr. Pua, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas.